Kali ini saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut tokoh-tokoh psikologi dalam aliran psikodinamika. Tokoh pertama Sigmund Freud. Teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dikenal sebagai teori psikoanalisis, yaitu kepribadian sangat dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu. Adapun teori terkenalnya teori gunung es. Kepribadian manusia digambarkan seperti gunung es. Id bagian dari kepribadian yang bersifat primitif dan naluriah. Ego sebagai mediator antara id dan realitas. Superego mengandung nilai moral dan norma sosial yang dipelajari individu. Adapun tahapan seksual, oral yaitu mulut sebagai sumber kesenangan anak, anal fokus kesenangan anak beralih ke daerah anus, falik anak mulai menyadari jenis kelaminnya, laten energi seksual mulai disalurkan ke aktivitas seks aseksual lain, genital pada masa pubertas mulai ada minat seksual yang kuat terhadap lawan jenis. Kemudian ada Alfred Adler. Prinsip superior Adler mengatakan bahwa dorongan untuk mencapai superioritas pribadi adalah motivasi utama di balik perilaku manusia. Adler mengemukakan 7 prinsip teori psikologi. Pertama, prinsip rasa rendah diri. Kedua, prinsip superior. Ketiga, prinsip gaya hidup. Keempat, prinsip diri kreatif. Kelima, prinsip kesadaran diri. Keenam, prinsip tujuan semu. Dan 7, prinsip minat sosial. Tokoh ketiga, Carl Gustav Jung. Adapun teori terkenalnya konsep psike terdiri dari kesadaran, pengalaman individu yang bersifat personal dan melibatkan ego, mengontrol pikiran, perasaan, dan ingatan. Kedua, ketidaksadaran, berisi pengalaman dan kenangan individu yang tidak disadari. Dan terakhir, kolektif, menyimpan arketip universal dan pengalaman kolektif manusia. Kedua, konsep arketip, pola dasar atau simbol universal dalam ketidaksadaran kolektif, terdiri dari persona, shadow, anima animus, dan self. Ketiga, ekstraversi dan introversi. Ekstraversi adalah individu yang lebih fokus pada dunia luar dan interaksi sosial, sedangkan introversi adalah individu yang lebih tertarik pada kehidupan batin dan refleksi diri. Tokoh keempat, Karen Horney, mengemukakan teori psikoanalisis sosial yang menekankan peran lingkungan dan interaksi sosial dalam pembentukan kepribadian. Adapun teori terkenalnya dinamik personality terdiri dari basic hostility, perasaan amarah atau kekesalan yang ditekan bermulai dari masa kanak-kanak. Kedua, basic anxiety, perasaan terisolasi dari kehidupan duniawi yang berpotensi membuat seseorang tidak bersahabat dengan dirinya sendiri. Kedua, ada neurotic transinterpersonal, moving toward people, yaitu mencari cinta, persetujuan, validasi, dan rasa diterima oleh orang lain. Moving against people, perilaku ingin mendominasi orang lain. Dan moving away from people, perilaku menarik diri dari orang lain. Teori selanjutnya yaitu dari Eric Fromm, yaitu human needs yang terdiri dari relatedness, rootedness, transcendency, sense of identity, dan juga frame orientation. Perasaan kecemasan yang mendalam menurut Fromm itu dapat mendorong individu untuk mencari cara melarikan diri yang disebut mechanism of escape yang terdiri dari authoritarianism, destructiveness, dan conformity. Fromm itu juga membagi orientasi karakter menjadi dua, yaitu produktif dan non-produktif, di mana tipe kepribadian yang paling sehat menurut Fromm itu dicapai ketika seseorang mampu menyeimbangkan cinta, kerja, dan pikiran secara produktif. Ketiga elemen ini adalah manifestasi utama dari orientasi produktif. Teori selanjutnya yaitu dari Erik Erikson yang dikenal sebagai teori tahapan perkembangan psikososial. Erikson menjelaskan perkembangan manusia melalui 8 tahap, yaitu yang pertama ada trust versus mistrust, yang kedua ada autonomy versus shame, yang ketiga ada initiative versus guilt, yang keempat ada industry versus inferiority, yang kelima ada identity versus role confusion, yang keenam ada intimacy versus isolation, yang ketujuh ada generativity versus stagnation, yang kedelapan ada integrity versus despair. Erikson juga menjelaskan prinsip epigenetik di mana tahap-tahap perkembangan itu urutannya tetap, tapi pengalaman sebelumnya itu akan memengaruhi tahap selanjutnya. Selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan keamanan, ketiga ada kebutuhan sosial, keempat ada kebutuhan penghargaan, dan kelima ada aktualisasi diri. Maslow menggambarkan kebutuhan ini dalam bentuk piramida, sehingga individu harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah sebelum berfokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Namun, Maslow juga mengungkapkan teori inverted pyramid yang menunjukkan bahwa prioritas kebutuhan manusia itu tidak selalu mengikuti urutan yang linier. Dalam beberapa situasi atau kondisi tertentu, individu dapat mengabaikan kebutuhan dasar untuk fokus pada pencapaian tujuan hidup yang lebih tinggi.
Yang selanjutnya adalah teori dari Carl Rogers, yaitu person-centered therapy, yaitu terapi yang berpusat pada klien, bertujuan untuk memberikan dukungan emosional tanpa syarat atau unconditional positive regards kepada klien untuk membantu mereka mengeksplorasi perasaan dan pengalaman mereka dalam lingkungan yang aman dan non-judgmental. Rogers itu percaya bahwa dengan memberikan unconditional positive regards kepada klien akan menciptakan lingkungan yang aman di mana individu itu dapat mengeksplorasi pikiran dan perasaan mereka dan akhirnya akan mencapai self-actualization atau aktualisasi diri. Sekarang beranjak ke teori Roloma yang dipengaruhi oleh aliran eksistensialisme. Being in the world ini adalah konsep yang mengacu pada gagasan manusia tidak bisa dipisahkan dari dunia di mana mereka hidup. Manusia dapat mengalami 3 macam being in the world. World yaitu berhubungan dengan dunia fisik, mid-world mengacu pada dunia sosial, eigenworld mengenai hubungan kita dengan diri kita sendiri. Orang yang sehat itu akan hidup di ketiganya secara bersamaan. Rolomai juga mengungkapkan teori tentang forms of love atau bentuk cinta yang terdiri dari seks, eros, philia, dan juga bentuk tertinggi yaitu agape. Memasuki teori biological evolutionary yang di sini membahas satu tokoh yaitu Hans Eysenck. Hans Eysenck sendiri terfokus dalam dimensi kepribadian dengan pembahasan 3 topik yaitu ada extraversion dengan ciri-ciri individu yaitu aktif, pandai bersosial dan asertif. Kemudian yang kedua ada neuroticism dengan ciri-ciri individu yaitu sering merasa cemas dan emosional. Kemudian yang ketiga ada psychotism yang dimana dengan individu dengan ciri-ciri impulsif, agresif dan kreatif. Yang ketiga, psikotism dengan individu dengan bercirikan impulsif, agresif, dan kreatif. Kepribadian dispositional yang memiliki 2 pembahasan yaitu Allport dan McCrae Costa. Allport sendiri membahas terkait disposition theory, common trait, dan personal disposition yang terdiri dari 3 poin yaitu cardinal disposition, central disposition, dan secondary disposition serta yang terakhir ada 6 karakter individu sehat. McCrae Costa sendiri memiliki 3 poin penting yaitu Big Five, basic tendencies, dan character adaptation. Big Five sendiri terdiri dari 5 poin yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Basic tendencies terdiri dari 3 poin yaitu stabil, bersifat genetik, mengatur perilaku. Kemudian yang terakhir adalah karakter adaptation di mana mencerminkan bagaimana seorang menyesuaikan diri sesuai dengan basic tendencies-nya. Dan karakter adaptation berdasarkan kecenderungan dasarnya. Memasuki teori dengan fokus learning kognitif dengan 2 tokoh yaitu Skinner dan Bandura. Skinner sendiri memiliki 1 poin penting yang terfokus dalam operant conditioning. Operant conditioning sendiri itu adalah perilaku yang dilakukan oleh organisme dan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa reinforcement positif dan negatif atau punishment positif dan negatif. Kemudian tokoh kedua adalah Bandura yang membahas terkait learning process dengan 4 proses yaitu attention, retention, reproduction, dan motivation. Kemudian yang kedua ada self-efficacy, kemudian yang ketiga ada observational, kemudian yang terakhir ada reciprocal determination.